Oke, sahabat sejarah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas peradaban Mesopotamia, khususnya pada masa pemerintahan bangsa Guti yang terjadi tahun 2115 sampai 2050 sebelum Masehi, dan juga dalam masa kekuasaan bangsa Elam. Dokumen Daftar Raja Sumeria menuliskan bahwa Guti pertama-tama menaklukkan Raja Ur-Utu dari kerajaan Uruk, bagian atau bawahan kerajaan Akkadia. Lalu pada tahun 2115 sebelum Masehi, Guti menghancurkan Akkadia. Meski menghancurkan Akkadia, bangsa Guti tidak mengganggu negara-negara kota Sumeria. Di bawah kekuasaan Guti, negara-negara kota atau kerajaan seperti Ur, Uruk, dan Lagas terus berkembang, tetapi tetap tunduk terhadap penguasa Guti. Kerajaan Asyur di utara Mesopotamia yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Akkadia juga dibiarkan berkembang. Di antara negara-negara kota yang dibiarkan berkembang itu, Lagas lebih menonjol di bawah rajanya yang terkenal, Gudia. Lagas mengalami kemajuan di bidang seni, terlihat dari banyaknya peninggalan arkeologis dari negara kota itu. Masa kekuasaan Guti hanya berlangsung sekitar setengah abad. Sekitar tahun 2050 sebelum Masehi, kerajaan Uruk dan Ur menyingkirkan mereka dari Mesopotamia. Ur kemudian menundukkan Uruk dan menjadi penguasa baru Mesopotamia di bawah rajanya yang terkenal, Ur-Nammu, memerintah tahun 2000-an sebelum Masehi. Penaklukan Ur atas Guti berarti Mesopotamia kembali lagi dikuasai bangsa Sumeria, dikenal dengan istilah era Renaissance Sumeria atau Sumerian Renaissance. Selain ikut mengusir bangsa Guti dan kemudian menaklukkan Uruk, pencapaian penting lain Ur-Nammu adalah membuat undang-undang Ur-Nammu, membangun beberapa zigurat, salah satunya Zigurat Agung Ur, serta menghidupkan kembali penggunaan bahasa dan identitas Sumeria yang nyaris punah akibat tergerus pengaruh budaya bangsa Semit. Undang-undang Ur-Nammu ditulis pada lempengan-lempengan tanah liat dalam bahasa Sumeria sekitar 2050 sebelum Masehi. Pembukaan undang-undang ini secara langsung menyebut nama Raja Ur-Nammu dari Ur tahun 2112 sampai 2095 sebelum Masehi sebagai pembuatnya. Namun, beberapa sejarawan meyakini pembuatnya adalah putranya sendiri yang bernama Sulgi. Undang-undang ini lebih tua 3 abad dari Undang-Undang Hammurabi yang muncul kemudian pada masa Babilonia. Isinya berpola kasuistik, yaitu jika melakukan kejahatan tertentu maka akan mendapatkan hukuman setara. Undang-undang Ur-Nammu dianggap maju pada zamannya karena terdapat denda atau ganti rugi untuk kerusakan, sedangkan Undang-Undang Hammurabi Babilonia menganut asas lex talionis, mata ganti mata. Dengan asas lex talionis, pembunuhan, perampokan, perzinahan, dan pemerkosaan dapat diganjar hukuman mati. Sumerian Renaissance tidak bertahan lama. Sekitar tahun 2002 sebelum Masehi, bangsa Semitik lainnya, yaitu bangsa Elam dari Persia, menaklukkan penguasa Sumeria dari Ur serta menjadikan Larsa sebagai pusat pemerintahannya.
Tidak lama kemudian, datang bangsa Amori dari wilayah Suriah. Mereka merebut kota-kota Sumero Akadia yang dikuasai di Mesopotamia. Sempat diinvasi dan dikuasai kerajaan Asyur dari utara Mesopotamia di bawah Raja Illusuma memerintah tahun 1945 sampai 1906 sebelum Masehi. Bangsa Amori di bawah pemerintahan Samsi abad 1 kemudian berhasil mengusir bangsa Asyur dan bawah tempat menduduki Mesopotamia Utara. Oke sahabat sejarah, demikian tadi ulasan kita tentang bangsa Guti dan Elam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.